Konbanwa minasan, watashi wa Niruma no Julia Indah Putri desu. Konkai wa bunkei o happy yoshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Oke minasan, lanjut saja ke materinya. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang nani ru, nah dilarang atau jangan. Lalu ada negatif, kalau ketemu negatif artinya itu harus. Lalu ada juga nani nakereba, naranai artinya harus. Ini semua harus ya minasan. Nakute wa ikemasen, naito ikemasen, nakia, nakucha atau naranai. Lalu ada juga nakute mo ii desu, kata benda ga dekimasu. Oh enggak, di sini saya akan membahas tentang yang harus dulu ya minasan. Baik, di sini ada nani runa. Ini artinya larangan atau dilarang atau jangan. Ini merupakan kinshike ya minasan. Jadi kata kerjanya kita rubah ke bentuk jiso lalu ditambahkan na. Contohnya di sini tabe mas, jadi menjadi tabe runa, dilarang makan atau jangan makan. Lalu ada juga ikimas, jadi ikuna, dilarang pergi atau jangan pergi. Itu ya minasan. Lalu ada juga negatif, kalau lalu negatif artinya yaitu harus. Nah, negatif di sini yaitu na ya minasan. Kalaunya ini ada to, tara, naraba atau te, ini wa ya minasan, ini opsional. Lalu juga ca atau ja. Saya kan pernah bahas yang ca, ja, dame itu ya minasan. Nah, lalu negatifnya laginya yaitu narimaseng, dekimaseng atau ikemaseng, mazui, choto. Turun ke bawah, iya, dame dan lain-lain yang negatif ya minasan. Contohnya di sini adalah tabena ito dekimaseng. Kalau to di sini kalau ya minasan. Kalau tidak makan tidak bisa, artinya itu kan harus. Kalau tidak makan tidak bisa, berarti harus makan gitu ya. Lalu ada juga tabena katara dame. Kalau tidak makan tidak boleh, berarti harus makan juga kan. Lalu ada juga tabena kereba narimaseng. Nah, ini kan sudah nggak asing ya dengan bunkei nakereba narimaseng. Di buku Minano Nihongo 1 itu juga ada ya, artinya harus. Ini kan berarti keharusan, negatif, jadi harus. Lalu juga nakute wa ikemaseng, berarti tidak bisa gitu ya, berarti harus kan, harus makan. Lalu ada juga ini nakya juga harus. Yang pertama tabena i-nya dihapus jadi tabena kya. Lalu ada juga nakucha, naranai harus. Tabe nakute jadi tabe nakucha. Ini nakya, ini merupakan sederhanaan dari nakucha, nakya gitu ya. Pokoknya gitulah minasan ya. Nah, ini juga ada kan yang di kotoba itu ada di kaiwa. Mo kaeranai to, saya harus pulang gitu kan artinya. Karena di sini tidak menjelaskan, ini kan ada titik. Artinya ada penjelasan lagi tapi tidak dijelaskan, saya harus pulang gitu. Misalnya saya lagi rapat atau lagi main gitu, lalu kayak saya harus pulang ke rumah, tapi saya tidak menjelaskan tentang kenapa saya harus pulang ke rumah gitu. Jadi saya hanya menyebutkan mo kaerana itu, saya harus pulang gitu minasan. Lalu di sini juga ada nakute mo ii desu, tidak pun, tidak apa-apa. Negatif kalau, lalu positif. Ini kan merupakan nakeyoshi ya minasan. Jadi nakute mo positifnya bisa menggunakan i, doijobu, oke, dekimasu atau ikemas, dozo, kamaimasen dan lain-lain. Bolehnya itu bisanya tuh izin bukan kebisaan ya minasan. Lalu kalaunya memakai to, tara, nara, ba, te, mo. Ini juga bisa temo yo minasan. Contohnya tabenai to daijobu desu. Kalau tidak makan pun tidak apa-apa. Kalau tabenai to ini bisa ditambahkan dengan
pun juga ya minasang, atau juga kalau tidak makan tidak apa-apa gitu. Ini juga bisa menggunakan tabe nakattara daijoubu desu gitu, tabe nai nara tabe nakereba, harus makan gitu. Nakutemo juga bisa ya minasang. Lalu di sini juga ada kata benda ga dekimasu, kata kerja ru koto ga dekimasu, kata kerja koto desu, kata kerja ru ina koto no ga suki desu. Lalu ada juga kata kerja no perihal atau koto perihal. No atau koto itu kan perihal ya minasang. Nah, di sini kalau kata kerja atau kata sifat ingin dirubah ke kata benda, ingin bertemu ke partikel wani oga, ya harus dirubah ke kata benda dulu kan minasang. Nah, kita rubah kata bendanya menggunakan ru nai ta tai i na. Nah, ini kan minasang, atau juga kata sifat atau kata benda itu sebelumnya memakai koto atau no kata benda. Lalu wa ni ga o gitu minasang. Di sini juga ada nih ya, kata kerja atau kata sifat dirubah ke kata benda, lalu bertemu wa ni o ga, lalu ga dekimasu atau wakarimasu, atau juga ga suki atau jozu. Ini kan pengecualian nih minasang. Contohnya di sini ada benkyou shimasu. Benkyounya saja kan ini kata benda, lalu tambahkan shimasu melakukan. Ini kan jadi kata kerja ya minasang. Kata benda shimasu, benkyou shimasu itu belajar. Ini merupakan golongan ketiga. Karena kalau shimasnya dihapus, ini artinya sama saja ya minasang, belajar. Tetapi kenapa di sini hanashimasu merupakan kelompok ke-1? Karena hanashimasu itu kalau shimasnya dihapus, itu hana memiliki banyak arti ya minasang. Beda artinya. Hana itu bisa hidung, lalu bisa juga bunga gitu ya minasang. Jadi agak bingung gitu, kita mau hananya kemana gitu. Bukan hananya kemana, hananya apa gitu maksudnya minasang. Nah, kalau kata kerja aktif menggunakan o, lalu benkyou shimasu artinya sama, belajar. Kalau hanashimasu, shimasnya dihapus, bisa hana, bisa gunung, bisa semaseng, bisa hidung atau bisa bunga gitu ya minasang. Gitu pokoknya ya. Kalau kata benda tambahkan no ya minasang. Lalu lanjut kita ke bungkei, masih sama yang benkyou ga dekimasu ya. Benkyou ga dekimasu gitu artinya kan bisa belajar. Yuki ga dekimasu, bisa salju. Nah, lalu ini kan kata benda ya minasang. Lalu bagaimana kalau kata kerja kita rubah ke kata benda? Memakai benkyou suru, ini yang pertanyaan benkyou shimasu dirubah ke bentuk hiso ya. Benkyou suru tambahkan apa minasang? Koto ya, ingat-ingat ya. Tambahkan koto ga dekimasu artinya bisa belajar. Lalu ada juga taberu koto ga dekimasu, bisa makan. Ini perhatian nih minasang. Jika kata benda bertemu partikel wa ni ga o tidak asal dirubah, langsung tempel saja gitu ya. Tapi jika kata sifat atau kata kerja, maka wajib memakai tambahan no ataupun koto ya minasang. Lalu ada juga di sini kata kerja koto desu, yaitu hobi. Di Minnan no Nihongo 1 juga itu sudah dijelaskan ya minasang. Watashi no shumi wa nani koto desu gitu kan. Nah, di sini sako shimasu artinya kan bermain bola. Kalau sakanya aja yaitu bola. Lalu ada juga suryo shimasu, memancing. Kalau surinya aja pancing atau mancing gitu ya minasang. Nih saya membuat contoh kalimatnya yaitu watashi no sumi wa sakka o suru koto desu. Hobi saya adalah bermain bola. Lalu ini juga bisa memakai, kalau ini kan ada kotonya ya minasang, kalau tidak memakai koto juga bisa. Watashi no sumi wa sakka desu, itu boleh ya minasang. Jadi tidak ada yang tidak boleh gitu, boleh sebenarnya ini tuh minasang. Lalu lanjut, di sini ada
no ataupun koto yang perihal. Contohnya di sini saya langsung ke contohnya saja minasang. Benkyou suru no ataupun koto ga dekimasu. Bisa perihal belajar. Di sini kan ada partikel ga ya minasang. Saya juga pernah menjelaskan kalau partikel ga itu simbol terjemahan awal ya minasang. Nya artinya tetapi di sini karena ada dekimasu jadi pengecualian gitu terjemahannya dari belakang ya minasang. Benkyou suru no koto wasurimasu, lupa perihal belajar gitu minasang. Lanjut di sini ada bongke tentang kata benda no, kata kerja no, kata kerja ru maini artinya sebelum, kata benda no maini sebelum juga, lalu ada lamanya waktu maini nani yang lalu gitu ya minasang. Nah di sini nani ru atau jiso itu lalu kata benda maini artinya sebelum. Lamanya waktu maini artinya itu sebenarnya yang lalu ataupun sebelumnya. Di sini ada contohnya. Shigoto no juppong maini junbishite kudasai. Tolong persiapan sebelum 10 menit dari pekerjaan atau sebelum 10 menit pekerjaan tolong persiapkan. Itu boleh minasang memakai keduanya, boleh saja. Nah, di sini nih. Nah, di sini saya akan membahas arti partikel no. Pasti minasang sering dengar kan yang nihong jing, lalu nihong no hito, nihong no kata. Kenapa jing tidak memakai hito? Kenapa jing tidak memakai no, lalu hito atau kata memakai no, padahal kan kanjinya sama saja ya minasang. Ada yang tahu gimana? Nah, kalau jing itu merupakan brand atau turunan gitu ya minasang, asal gitu. Di sini ada nih sakura daigaku, tidak memakai itu kan no minasang karena ini merupakan asli gitu. Karena merupakan asal ya minasang, jadi tidak usah memakai partikel no. Lalu juga ada Mitsubishi Kaisha, perusahaan Mitsubishi, ini Universitas Sakura. Nah, kalau ini Nihon no Honda Kuruma, mobil Honda milik Jepang ataupun dari ya minasang. Sebenarnya di sini no itu dari, kalau no-nya tuh dari Jepang. Nah, ini juga Nihon no Kuruma, mobil dari Jepang atau milik. Milik itu sebenarnya arti supaya lebih gampang aja gitu. Arti yang sesungguhnya yaitu dari minasang. Jadi kalau bukan brand no yaitu sebagai asal ya minasang. Nino dari asal gitu, artinya milik kata benda lalu kata benda. Darinya itu bukan dari jarak ya minasang, tetapi dari konteks brand asal. Nah, ini juga ada Julia no Kuruma, mobil milik Julia atau mobil dari Julia. Dari bukan pemberian juga gitu minasang. Lanjut di sini saya akan menjelaskan juga tentang kata kerja ba. Kalau nani kata sifat i, ba na ba kata benda ba lalu jadi juga hodo artinya semakin, lalu ada juga nani hodo kira-kira seperti atau se nani titik-titik, lalu ada kurai kira seperti se nani titik-titik. Nih di sini ya minasang. Grup 1 perubahan ba yaitu masnya dihapus, vokal i berubah ke e, tambahkan ba. Contohnya kaki mas menjadi kake ba kalau menulis. Lalu grup 2 masnya juga dihapus, tambahkan re ba. Tabe mas menjadi tabe re ba kalau makan. Kalau kata sifat i kereba yasui yasu kereba. Kalau kata sifatna ataupun kata benda menjadi naraba atau deareba. Deareba ini sebenarnya arimas ya minasang.
Di sini ada contohnya hima naraba atau ami de areba gitu ya minasang. Lalu ada juga nani nani ba nani nani hodo, artinya semakin semakin. Ini kata kerja menjadi jiso. Lalu nai, kata sifat i tetap ada, kata sifat na atau kata benda pun juga ada. Nih di sini saya akan membuat contohnya. Watashi wa yomeba yomu hodo dekimasu. Saya semakin membaca semakin bisa. Jadi di sini tuh yomebanya itu yang pertama itu dirubah ke bentuk ba, lalu di sini hodo ya minasang. Jadi bukan saya semakin membaca kalau membaca bisa, bukan, artinya bukan gitu ya minasang. Jadi kata kerjanya itu ada pengulangan dua gitu ya minasang. Cuma beda, yang pertama memakai yomeba, lalu ini hodo gitu. Lalu ada juga watashi wa kakanai kereba kakanai hodo dekimasen. Saya semakin tidak membaca sumimasen, semakin tidak menulis. Bukan membaca ya minasang, menulis. Saya semakin tidak menulis saya semakin tidak menulis, semakin tidak bisa. Lalu ada juga nih kata sifat i, samu kereba samui hodo nemurimasu. Semakin dingin, semakin mengantuk. Lalu ada juga kata sifat na, hansamu naraba atau de areba hansamu na hodo yumei desu. Semakin ganteng, semakin akan terkenal gitu minasang. Lalu ada juga di sini hodonya setitik-titik persamaan atau kira-kira seperti atau gurai. Gurai kan artinya kira-kira ya minasang. Ini juga bisa dikatakan setitik-titik-titik atau seperti. Contohnya koibito hodo yashashi hito ga imasen. Tidak ada orang yang baik hati seperti pacar saya. Lalu ada juga koibito gurai jozuni tenis wo shimasu. Shitai sumimasen minasang. Ini kan soalnya ingin ya, jadi shitai gitu ya. Ingin bermain tenis dengan pandai seperti pacar. Ini di sini artinya dengan ya minasang. Lalu ada juga nani nani yori ataupun hodo nani nani maseng. Tidak setitik-titik-titik. Yori di sini artinya dari. Lalu hodo di sini artinya seperti. Contohnya Niyasang yori yasashi hito ga imasen. Tidak ada orang yang baik hati padanya juga bisa ya minasang, tapi arti sebenarnya ini ya daripada saudara Nia. Lalu ini juga bisa memakai hodo. Niyasang hodo yasashi hito ga imasen. Tidak ada orang yang baik hati seperti saudara Nia. Itu ya minasang. Nah, lanjut di sini yang terakhir, bingkai yang terakhir ada tentang melewati, mengelilingi dan juga meninggalkan dengan ya minasang. Kalau melewati, mengelilingi dan meninggalkan itu jelas ya minasang memakai partikelnya, partikel oh ya minasang, pasti udah pada tahu kan apa saja sih kata kerja yang melewati, mengelilingi, meninggalkan. Yang pertama di sini ada sanposimas, berjalan-jalan, torimas, lewati, watarimas, menyeberangi, diemas, keluar, arukimas, berjalan kaki, yokosimas, berwisata, hasirimas, berlari, magarimas. Lalu ada juga tobimas, kengakushimas, kenbutsushimas, orimas, lalu setsugyoshimas. Nah, ini juga ada lawan
bukan lawan, ini bersamaan gitu ya. Mana minasang gokaku, yaitu, tapi ini bukan memakai partikel o, bukan termasuk yang ini minasang. Lalu ada juga sagarimas, lalu ada masugu ikimas, lalu ada sugimas. Nah, di sini kan minasang torimas kan itu ada juga yang kayoimas. Kenapa kayoimas bukan termasuk kata kerja melewati, padahal kan sama aja minasang, kayak pergi itu kan, pergi bolak-balik gitu kan ya minasang. Kayoimas kan memakai partikelnya nih, bukan o, sedangkan torimas memakai partikelnya o, padahal kanjinya itu sama saja ya minasang. Nah, di sini saya membuat contoh, misalnya ini adalah titik tujuan ya minasang. Ini titik tujuan. Nah, misalnya kita ingin pergi ke sekolah ya minasang, memakainya yaitu kayoimas. Misal pergi sekolah memakai kayoimas. Kayoimas itu jadi di sini saya pergi ke sini, ini kan tujuannya, titik tujuan. Lalu pulang lagi, misalnya di sini rumah minasang. Lalu kan di sini pulang lagi kan ke sini ya minasang. Nah, di sini kan tidak melewati ke sini kan minasang. Cuma dari sini ke sini gitu ya. Dari sini ke sini. Bukan dari sini melewati ke sini gitu kan, bukan kan minasang. Tetapi kalau torimas itu dari sini ke sini gitu minasang. Walaupun bolak-balik juga, tetapi melewati titik tujuannya. Jadi memakai torimas. Jadi itu ya minasang perbedaan antara kayoimas dengan torimas gitu. Kalau kayoimas yaitu ke titik tujuan, tidak melewati. Tetapi kalau torimas itu melewati titik tujuannya gitu minasang. Nah, di sini contohnya adalah menyeberangi jembatan hashi o watarimas, atau juga hashi o torimas, atau bisa juga apa ya? Kotsuo torimas, melewati lalu lintas, bisa juga itu ya minasang. Nah, di sini ada juga kayoimas, mainichi kaisani kayoimas. Setiap hari pergi ke perusahaan gitu ya. Setiap hari pergi ke perusahaan. Nah, di sini kan kita kan pergi ke perusahaan kan pastinya ada titiknya ya minasang, di sini perusahaannya. Nah, di sini lalu kita kan pasti kan pulang lagi kan, kalau udah selesai bekerja pulang ke rumah. Bukan melewati perusahaannya, bisa sih sebenarnya, tetapi karena di sini konteksnya pergi ke kantor untuk bekerja, yaitu berarti di sini tutup titik tujuannya gitu minasang. Jadi perbedaan antara kayoimas dan torimas. Sebenarnya ini masih banyak sih, ada yang kalau mau ada yang menambahkan tentang kata kerja meninggalkan, melewati, itu banyak ya minasang sebenarnya. Baik, itu saja penjelasan materi hari ini dari saya. Kalau ada salah omongan atau salah materi atau apa, tolong dimaafkan ya minasang. Arigatou gozaimasu. Ja matasta.